Ya, perkenalkan, di sini saya Andre Andrianus dengan NIM 223020503105, dan di sini saya akan menjelaskan untuk tugas praktikum. Nah, di sini pada tugas nomor 1 membuat trigger bernama update total biaya AI pembelian server, yang dimana setelah operasi insert pada pembelian servis, maka total biaya akan ditambahkan pada tabel transaksi. Nah, di sini pada tugas nomor 1 dibuat trigger after insert untuk dibuat agar pada saat melakukan insert di TP pembelian servis, maka total biaya yang terdapat pada tabel transaksi akan ditambahkan, dan yang dimana total biaya ini akan mengambil dari harga TP servis berdasarkan ID servis yang ditambahkan ke dalam pembelian servis dengan ID transaksi tertentu. Di sini saya akan langsung contohkan, dan di sini pada ID pembelian servis kita tambahkan dulu. Dan di sini kita lihat yang tabel mana yang mau ditambahkan. Dan di sini untuk ID pegawainya kita tambahkan yang kita mau. Dan di sini untuk ID servisnya dengan tertera harganya, di sini kita akan memasukkan di kode ID servisnya FF02. Lalu kita lihat di tabel transaksi, dan di sini pada GG009 ID transaksinya total biayanya sudah tertambah. Dan setelah itu pada soal nomor, dan di sini pada soal nomor 2 membuat trigger bernama update total biaya AU pembelian servis, yang dimana setelah operasi update pada pembelian servis, maka total biaya akan diperbarui sesuai perubahan di pembelian servis pada tabel transaksi. Nah, pada tugas nomor 2 ini dibuat trigger after update, dibuat agar untuk saat melakukan update di TB pembelian servis, maka total biaya yang terdapat pada tabel transaksi akan diupdate, yang dimana total biaya ini menghitung total biaya dikurang harga sebelumnya atau harga ditambah harga sesudahnya. Lalu total biaya ini yang terdapat di TB transaksi, harga sebelum ini adalah harga di ID service berdasarkan ID service yang belum diupdate. Lalu harga sesudah adalah harga dari service berdasarkan ID service yang sudah diupdate. Lalu hasil akan menjadi total biaya di TB transaksi dan hasil update dan di TB pembelian servis. Berikut saya contohkan. Di sini kita di pembelian servis, di sini kita update ID servisnya. Di sini kita update di ID servisnya FF01. Dan di sini pada ID transaksi GG0909 tadi harganya total biayanya berubah. Dan pada fungsi trigger ini memastikan bahwa total biaya dalam tabel transaksi diperbarui secara otomatis setiap kali ada pembelian servis yang diperbarui dalam tabel TB pembelian servis, sehingga data tetap konsisten di seluruh database-nya. Nah, di sini pada soal nomor 3-nya membuat trigger update total biaya at pembelian servis, di mana setelah operasi delete pada pembelian servis, maka total biaya akan dikurang pada tabel transaksi. Nah, pada soal tugas nomor 3 ini dibuat trigger after delete, yang dibuat agar pada saat melakukan delete di TB pembelian servis, maka total biaya yang terdapat pada tabel transaksi akan diperbarui sesuai dengan data yang ingin dihapus. Berikut contohnya. Nah, di sini pada ID
pembelian spare partnya kita di sini. Di sini kan GG09 tadi kan kita ingin hapus. Maka hasilnya GG09 tadi total biayanya kosong. Dan pada trigger ini memastikan bahwa total biaya dalam tabel transaksi diperbarui secara otomatis setiap kali ada pembelian servis yang dihapus dari tabel pembelian servis agar menjadi konsisten dalam database. Dan pada tugas nomor 4 membuat trigger yang bernama update total biaya pembelian spare part, di mana setelah operasi insert pada pembelian spare part maka total biaya akan ditambahkan pada tabel transaksi. Nah, di sini pada tugas nomor 4 hampir sama dengan tugas nomor 1 tadi, yaitu melakukan insert akan tetapi pada tugas ini melakukan insert pada TB pembelian spare part sama saja sistematisnya. Yang membedakan adalah pada tugas ini total biaya diambil dari hasil perhitungan harga yang diambil dari TB spare part dengan ID yang terhubung ke dalam TB pembelian spare part lalu dikalikan dengan jumlah beli untuk ID spare part tersebut. Berikut saya contohkan. Nah, di sini kita ambil EE06, kita tambahkan. Di sini untuk harganya kita masukkan 150. Ini di harga kosong. Di sini kita ambil yang E04 dengan jenis spare part shop dengan jenis stoknya 6. Lalu kita ambil di sini, kita ambil jumlah pembeliannya 3. Maka di TB spare partnya, nah di sini pada GG009-nya 360.000 hasil dari jumlah pembelian 3 item tadi. Nah, di sini pada tugas nomor 5-nya lagi. Nah, pada tugas nomor 5 ini yang bernama update total biaya pembelian spare part, yang dimana setelah operasi update pada pembelian spare part maka total biaya akan diperbaharui sesuai dengan perubahan di pembelian spare part pada tabel transaksi. Nah, pada tugas nomor 5 ini hampir sama dengan tugas nomor 2 tadi, yaitu untuk melakukan update, akan tetapi pada tugas ini melakukan update pada TB pembelian spare part sama saja untuk sistematisnya. Yang membedakan adalah pada tugas ini total biayanya diambil dari hasil perhitungan, yaitu total biaya dikurang harga sebelumnya yang dikalikan dengan jumlah beli lalu ditambahkan harga sesudahnya dikalikan jumlah beli yang baru. Berikut saya contohkan. Di sini kita jumlah total belinya 4. Nah, di sini untuk harga di ID transaksi GG009-nya tadi akan bertambah karena
jumlah pembeliannya tadi ditambahkan 1, jadi harganya juga ditambahkan. Dan pada tugas nomor 6-nya lagi, nah pada tugas nomor 6 ini membuat trigger update total biaya AD pembelian spare part, yang dimana setelah operasi delete pada pembelian spare part maka total biaya akan dikurang pada tabel transaksi. Nah pada tugas ini hampir sama juga sama dengan nomor 3, yaitu untuk melakukan delete pada TB pembelian spare part pada ID tertentu, yang mana pada saat melakukan delete maka total biaya yang ada di TB transaksi juga harus diperbarui sebagai mana kondisi yang terjadi pada saat dilakukan delete. Total biayanya nanti didapatkan dari perhitungan total biaya dikurang harga sebelumnya dikali jumlah beli yang lama. Lalu di sini saya akan contohkan, dan di sini kita akan menghapus ID transaksinya tadi di TB pembelian spare partnya yang ID-nya II008, yang di ID transaksinya GG009. Kita hapus. Lalu di sini transaksi GG009-nya biayanya kosong. Nah, ya di sini kita masuk pada nomor 7. Di sini minta untuk membuat trigger update bernama update jumlah stok AI pembelian spare part, yang mana setelah insert pada pembelian spare part maka stok akan diperbaharui. Nah pada tugas ini minta untuk membuat trigger after insert untuk jumlah stok yang ada. Jadi pada saat melakukan insert di TB pembelian spare part pada ID spare part, kemudian diberitahu berapa banyak jumlah yang dibeli, lalu akan dilakukan perhitungan untuk dapat melakukan pembaharuan pada stok apabila terpakai. Nah di sini saya akan contohkan. Di sini kita lihat di sini TB transaksinya, kita masukkan di TB pembelian spare part. Ini kita masukkan yang di kosong. Nah, di sini kita ambil di stok belakang dengan stoknya berjumlah 6 dengan harga 120.000. Jadi kita ambil 4 jumlah belinya. Lalu kita lihat di tabel spare partnya. Nah, jadi di sini stok belakang dengan ID spare part EE04-nya tadi. Jadi stoknya sisa 2. Dari stoknya tadi 6, kita beli 4, jadi sisa 2. Ya di sini kita masuk pada nomor 8 yang disuruh membuat trigger update jumlah stok AU pembelian spare part, di mana setelah update pada pembelian spare part maka stok akan diperbaharui. Nah pada tugas ini diminta membuat trigger after update untuk atribut stok, yang mana apabila stok dilakukan update pada atribut stok maka data stok akan diperbaharui, stok akhirnya nanti didapat dari hasil perhitungan stok ditambah stok baru, yang mana stok baru didapatkan dari jumlah lama dikurang jumlah baru. Jumlah lama ini untuk jumlah stok yang belum diupdate dan jumlah baru untuk stok yang sudah diupdate. Berikut saya contohkan. Lalu di sini kita membuka tabel TB pembelian spare part. Di sini saya akan mengupdate pada ID pembelian spare partnya EE4. Ini kita masukkan, kita beli jadi 5. Nah di sini pada tabel spare partnya dengan E04 tadi dengan nama spare part stok belakang, jadi sisa stoknya menjadi 1. Nah pada tugas nomor 9 lagi, di sini disuruh membuat trigger update jumlah stok AD pembelian spare part, di mana setelah delete pada pembelian spare part maka stok akan diperbaharui. Nah di sini saya akan contohkan, dan di pembelian spare part kita akan hapus
ID spare part yang EE04. Lalu kita lihat di TB spare partnya. Nah, jadi stok dari ID spare part EE04 dengan nama spare part stok belakang, stoknya akan kembali menjadi 6. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.